Shalom, bertemu kembali dalam renungan kali ini bertema Yahova Rapa dalam Kitab Keluaran pasal 15 ayat 22-27. Yahova Rapa artinya Tuhan yang menyembuhkan. Jehovah Rapa adalah konsep yang paling disukai banyak orang, tetapi paling sering juga disalahgunakan atau disalahpahami oleh banyak orang. Misalnya kalau kita sakit dan sudah berdoa tapi tidak kunjung sembuh, maka seolah-olah dianggap orang itu yang kurang beriman. Kata kerja Rapa, muncul sedikitnya 60 kali di dalam Perjanjian Lama. Rapa memiliki arti menyembuh, memulihkan, atau mengembalikan ke keadaan semula. Ada dua kata kunci untuk memahami Jehovah Rapa, yaitu syur dan mara. Dalam konteks firman Tuhan pada ayat yang telah kita baca, bangsa Israel telah mengalami karya keselamatan Tuhan. Mereka bebas dari perbudakan dan berhasil keluar dari kejaran musuh. Setelah itu Tuhan membuat bangsa Israel masuk ke padang gurun Syur, yang berarti tembok. Setelah berjalan di padang gurun mereka menemukan kolam air tetapi pahit rasanya. Sehingga diberi nama, Mara, yang berarti pahit. Bukankah kita juga seringkali menghadapi tembok? Mungkin tembok itu berupa keputusan dokter akan vonis penyakit. Tembok berupa musibah kecelakaan, tembok yang membuat Anda mentok, dan membuat Anda menjadi marah, menjadi pahit. Dalam keadaan seperti itulah Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai Jehovah Rapa. Tuhan memberikan jalan keluar dari tembok-tembok kehidupan dan memulihkan kepahitan yang hinggap di hati kita. Apa yang disembuhkan oleh Tuhan? Di dalam Mazmur pasal 6 ayat 3 dan 4 kita dapat lihat 3 aspek yang dapat Tuhan sembuhkan dalam hidup kita, yaitu, aspek ragawi atau kesembuhan fisik, physical healing, aspek jiwani atau kesembuhan batin, emotional healing, dan aspek rohani atau spiritual healing. Aspek ragawi atau kesembuhan fisik atau physical healing. Firman Tuhan mengatakan, sembuhkan aku sebab aku tersiksa sampai ke tulang-tulangku. Banyak sekali kisah Tuhan Yesus menyembuhkan sakit fisik, pendarahan, kusta, bisu, tuli. Saat ini masih banyak penyakit yang belum bisa disembuhkan tetapi Yesus dapat menyembuhkannya. Aspek jiwani atau kesembuhan batin atau emotional healing. Firman Tuhan mengatakan, kasihanilah aku Tuhan sebab tak ada lagi kekuatanku. Pemazmur sedang kehilangan semangat. Tuhan mampu dan sanggup menyembuhkan keadaan batin kita yang terpuruk seperti kesepian, kehilangan, kesedihan, dan lainnya. Aspek rohani atau spiritual healing. Firman Tuhan mengatakan, rohku sangat menderita. Aspek rohani sangat erat hubungannya dengan dosa. Karena itulah Yesus datang ke dunia ini untuk menebus dosa kita. Yang paling penting dari ketiga aspek ini adalah aspek rohani. Itulah sebabnya teologi kesembuhan yang alkitabiah, kesembuhan fisik tidak boleh dilepaskan untuk membawa orang itu mengenal Kristus. Bagaimana kita disembuhkan oleh Tuhan? 2 langkah untuk kita dapat disembuhkan. 1. Kita harus mengaku kebutuhan dan ketidakberdayaan kita kepada Tuhan melalui doa. Namun jangan salah paham, bukan berarti kita tidak mau ke dokter. Tuhan dapat menyembuhkan kita melalui dokter dan obat-obatannya. Masih ingatkah Anda mengenai kisah di Mara? Air yang pahit itu baru dapat diminum setelah dilemparkan sebuah kayu ke dalam kolam itu. 2. Kita harus meyakini dan menghayati terus karya salib Kristus bagi diri kita sendiri. Rencana Tuhan tidak selalu kesembuhan secara fisik. Paulus pun memiliki sakit fisik yang dia sebut duri dalam daging tetapi Tuhan tidak menyembuhkannya karena Tuhan memiliki rencana atas Paulus. Orang yang selalu dekat dan bergantung kepada Kristus akan selalu puas apapun kondisinya sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati.